Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Alif Solih Lutfianto, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3 Universitas Al-Ma'ata Yogyakarta. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas resensi buku mata kuliah Filsafat Pendidikan. Buku yang saya ambil yaitu buku dari karya dari Dr. Sembodo Ardi Widodo MAG. Bukunya berjudul Pendidikan dalam Perspektif Aliran-aliran Filsafat. Bukunya seperti ini, dapat dilihat dari layar. Nah, di sini buku ini memiliki 11 bab, termasuk dalam bab penutup yang sudah dilengkapi dengan biografi penulis atau riwayat hidup penulis, dan juga dilengkapi daftar pustaka. Ya, masuk ke bab pertama, yaitu bab tentang filsafat dan pendidikan. Nah, di sini menjelaskan bagaimana itu filsafat, bagaimana pendidikan, dan filsafat pendidikan. Filsafat itu berasal dari akar kata, bentuknya yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata philo yang berarti cinta atau love, dan sophia yang berarti kebijaksanaan atau wisdom. Filsafat dengan demikian berarti cinta kepada kebijaksanaan. Cabang-cabangnya yaitu logika, terus ontologi, epistemologi, etika, dan estetika. Nah, kemudian apa itu pendidikan? Menurut M.J. Legeveld yang mengatakan bahwa pendidikan atau pedagogi itu adalah kegiatan membimbing anak manusia menuju kepada kedewasaan dan kemandirian. Kemudian apa itu filsafat pendidikan? Dalam buku ini dijelaskan bahwa dalam hal ini merupakan sumber pendorong adanya pendidikan yang pada hakikatnya merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dalam lapangan pendidikan. Nah, di dalam bab ini pula dijelaskan bagaimana itu filsafat, terus pendidikan itu sendiri, dan juga filsafat pendidikan itu apa. Itu di dalam bab 1 sudah dijelaskan. Kemudian lanjut kita ke bab 2. Bab 2 adalah fungsi pendidikan. Di sini menerangkan atau menjabarkan fungsi pendidikan. A. Pendidikan sebagai pemelihara dan penerus warisan budaya. Kemudian B. Pendidikan sebagai alat transportasi budaya. Dan C. Pendidikan sebagai pengembangan individu. Kemudian kita masuk ke dalam bab 4. Bab 4 yaitu pendidikan dalam perspektif positivisme. Nah, di sini menjabarkan tentang positivisme dalam pendidikan. Hadye mempertahankan bahwa teori pendidikan yang sejati harus memiliki struktur logika yang sama sebagai teori ilmiah. Teori ini meliputi 1. Premis-premis, 2. Hipotesis yang secara logis dideduksi dari premis-premis tersebut, dan yang ketiga adalah kamus, statement-statement yang mendefinisikan term-term kunci dalam premis-premis. Nah, kemudian bab 4 ini menjabarkan tentang positivisme dalam pendidikan, kemudian positivisme dalam penelitian pendidikan, dan diawali dalam bab ini pendahuluan juga diakhiri dengan penutup. Nah, kemudian masuk ke dalam bab 5. Bab 5 menerangkan atau menjelaskan tentang pendidikan dalam perspektif fenomenologi. Nah, fenomenologi itu adalah menekankan kebebasan berpikir yang tiada batasnya. Nah, dalam bab ini menjabarkan tentang
fenomenologi dan latar belakang kemunculannya. Kemudian the Liverwort. Kemudian fenomenologi sebagai aliran epistemologi. Kemudian fenomenologi dalam wacana pendidikan. Dalam bab ini pula diawali dengan pendahuluan dan juga penutup seperti bab sebelumnya, yaitu bab 4. Kemudian masuk dalam bab 6, yaitu pendidikan dalam perspektif strukturalisme. Munculnya strukturalisme sebagai salah satu aliran filsafat pada aspek tertentu turut memperkaya khasanah pendidikan filosofis dewasa ini. Namun pada sisi lain, kemunculannya menjadi tantangan bagi aliran-aliran filsafat lainnya seperti fenomenologi, eksistensialisme, kemudian historisisme, bahkan bisa menafikan apa yang disebut humanisme yang seharusnya tetap melekat pada diri manusia. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa strukturalisme tidak memperdulikan aspek historis dan realita ataupun historis sebagai metode penelitian, dan ia lebih mengedepankan struktur bagi setiap fenomena. Di dalam bab ini juga didahului dengan pendahuluan, kemudian masuk dalam latar belakang munculnya strukturalisme, kemudian strukturalisme Claude Lévi-Strauss, kemudian strukturalisme dalam pendidikan, kemudian strukturalisme Claude Lévi-Strauss, kemudian strukturalisme dalam pendidikan, dan diakhiri dengan penutup. Nah, kita masuk dalam bab 7. Bab 7 adalah pendidikan esensialisme. Aliran filsafat esensialisme adalah suatu aliran yang menginginkan agar manusia kembali kepada kebudayaan lama yang dianggap telah banyak memberikan kebaikan-kebaikan bagi umat manusia. Maka para ahli menganggapnya sebagai konservatif protokultur. Nah, sedangkan makna dalam pendidikan bagi aliran ini dianggap sebagai pemelihara kebudayaan atau education as cultural conservation. Nah, dalam bab 7 ini menjabarkan tentang antecedents, pandangan ontologis, pandangan epistemologis, pandangan aksiologis, pandangan para tokoh esensialisme tentang pendidikan, dan diakhiri tentang prinsip-prinsip utama pendidikan esensialisme. Kemudian masuk dalam bab 8. Bab 8 ini memaparkan tentang John Dewey, strukturalisme, dan pendidikan progresif. Nah, John Dewey ini lahir pada tahun 1859 di Burlington, Vermont, negara bagian Amerika Serikat. Pada masa mudanya, ia dikenal sebagai seorang yang pemalu, yang senang membaca buku, dan termasuk mahasiswa yang pandai namun tidak berlian. Ia masuk Universitas Vermont pada tahun 1875. Walaupun sejak awal ia tertarik pada filsafat dan pemikiran sosial, namun ia tidak memastikan karir masa depannya dalam bidang itu. Setelah lulus dari Universitas Vermont pada tahun 1879, ia menghabiskan waktu selama 3 tahun untuk mengajar di beberapa sekolah di Pennsylvania dan Vermont. Selama masa tersebut, beberapa artikelnya mengenai filsafat diterbitkan dalam Journal of Speculative Psychology pada tahun 1882. Ia melanjutkan studinya pada Universitas Johns Hopkins. Setelah itu, ia mengabdikan dirinya pada berbagai perguruan tinggi di Amerika, di antaranya di Universitas Michigan dan Universitas Minnesota. Pada tahun 1904,
Ia pindah ke Universitas Columbia dan menjadi profesor dalam bidang filsafat. Dalam metode instrumentalisme, berpikir menurut John Dewey adalah bergerak dari suatu keadaan yang meragukan, yang pada saat-saat tertentu penuh dengan kegelapan dan berbagai pertentangan menuju keadaan yang tetap dan teratur. Itu menurut John Dewey seperti itu. Dalam bab 8 ini dipaparkan tentang pendidikan dan karakter John Dewey, kemudian pandangan metafisik, kemudian konsepsi tentang pengalaman dan alam, kemudian metode instrumentalisme, kemudian diakhiri dengan beberapa pemikiran fundamental Dewey dalam pendidikan. Nah, itu tadi bab 8. Kemudian kita masuk dalam bab 9. Bab 9 adalah pluralisme dalam pendidikan. Dalam konteks pendidikan, pluralisme pendidikan menjadi sebuah keniscayaan. Pendidikan harus melihat akar sejarah peradaban dan realitas yang ada dalam kehidupan bangsa Indonesia yang beraneka ragam budaya, beraneka ragam budaya, etnis, dan agama. Pandangan inilah yang perlu dijadikan dasar dalam paradigma pendidikan nasional, baik dari tujuan, kurikulum, strategi pembelajaran, maupun evaluasi yang dikembangkan dalam konsep pluralisme yang ada sesuai dengan kondisi konkret peradaban bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, konsep pluralisme pendidikan setidaknya mencerminkan keanekaragaman visi, misi, dan kurikulum pendidikan, baik yang ada dalam level konsep maupun dalam level implementasinya. Dalam bab 9 ini pula menjelaskan tentang apa itu pendidikan, kemudian makna pluralisme dalam pendidikan, kemudian pendidikan sebagai usaha pengembangan individu pluralis, kemudian diakhiri dengan kurikulum dan strategi pembelajaran pluralisme. Masuk ke bab 9. Bab 9 ini tentang demokrasi, kapitalisme, dan pendidikan. Salah satu wujud dari demokrasi pendidikan di Indonesia adalah otonomi pendidikan. Dengan berlakunya otonomi daerah, maka pemerintah daerah menangani sebagian besar urusan pendidikan, mulai tingkat dasar hingga menengah. Bahkan untuk tingkat provinsi juga meliputi sebagian urusan pengelolaan sebagian perguruan tinggi. Sebelum diberlakukannya otonomi daerah, kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola pendidikan masih terbatas untuk tingkat sekolah dasar, sedangkan jenjang pendidikan di atasnya masih ditangani oleh Depdiknas. Sekolah dalam pandangan kapitalis tidak lebih dari pabrik yang akan menghasilkan manusia-manusia yang mudah dieksploitasi. Sekolah atau perguruan tinggi tidak lebih dari produsen tenaga kerja pesanan pasar yang lebih berorientasi pada bagaimana menjadikan peserta didiknya sebagai tenaga terampil, sementara faktor pembinaan kepribadian cenderung terabaikan. Nah, kapitalisme dalam praktik pendidikan pada prinsipnya bertentangan dengan visi pendidikan sebagai strategi untuk menjaga eksistensi manusia, menciptakan keadilan sosial, wahana untuk memanusiakan manusia, dan wahana untuk mengembangkan manusia, yang kemudian diganti oleh satu visi yang meletakkan pendidikan sebagai komoditi. Nah, dalam bab 10 ini menjelaskan atau memaparkan tentang perkembangan demokrasi pendidikan di Indonesia, dan yang terakhir kapitalisme dalam pendidikan. Kemudian yang bab 11 adalah penutup. Nah, itulah 10 bab yang menerangkan tentang materi buku ini. Buku ini sangat bagus karena menjabarkan materi-materi filsafat pendidikan ini dengan rinci, dengan sedetailnya, dan menjelaskan dengan
keseluruhan ya, dari keseluruhan bab itu menjelaskannya dengan bahasa yang mudah kita pahami. Kemudian dari pemilihan fontnya itu juga mudah kita baca, sehingga kita tidak lelah untuk bacanya atau tidak bosan membacanya. Dan juga menyajikan dalam buku ini tidak terlalu banyak halaman, jadi hanya memiliki halaman 205 itu pada bagian riwayat hidup penulis. Namun mungkin karena saya kurang pembendaraan kosakata, jadi kadang membaca buku ini ada kosakata yang belum saya pahami. Nah, untuk para pelajar yang ingin mendalami atau membaca buku filsafat, ini bisa untuk referensi buku tentang pendidikan dalam perspektif aliran-aliran filsafat dari Dr. Sembodo Ardi Widodo MAG. Mungkin cukup sekian resensi dari saya. Banyak sekali kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.